Halo semuanya, perkenalkan saya Patricia dari Prodi S1 Akuntansi. Saat ini, saya akan membahas sebuah kasus. Kasus ini terjadi sekitar tahun 2024 yang lalu pada bulan Desember. Kasus ini sempat menggemparkan Indonesia, bagaimana tidak. Kasus ini terjadi pada seorang penyandang disabilitas yang melakukan tindak pelecehan seksual kepada lebih dari 3 orang wanita. Penyandang disabilitas tersebut bernama Iwayan Agus Suartama atau yang kerap dipanggil dengan Agus Buntung dari NTB. Kasus tersebut mulai terungkap ketika salah seorang korban yang berinisial M melaporkan tindakan tersebut kepada Polres tempat. Pada awalnya, korban mengatakan bahwa pelaku membawa ia ke sebuah hotel setempat di daerahnya. Kemudian ia melakukan pendekatan dengan membahas masa lalu sang korban kepada mantan kekasihnya. Kemudian ia mengatakan bahwa ia tidak seperti mantan kekasihnya tersebut dan ia berjanji tidak akan menyakiti atau bahkan melakukan tindakan yang seperti yang dilakukan oleh mantan kekasih korban. Ia memberikan kata-kata manis seperti bahwa ia berbeda dari lelaki lainnya dan ia adalah tipikal orang yang setia dan tidak pernah menyakiti wanita dimanapun. Pendekatan ini tidak hanya dilakukan oleh Agus Buntung kepada korban yang berinisial M ini saja. Akan tetapi, pendekatan ini juga dilakukan ke Agus Buntung kepada korban yang lainnya. Awalnya, sang korban tidak mau melakukan tersebut. Namun, Agus Buntung mengancam akan menyebarkan informasi pribadi korban dan mencemarkan nama baik korban. Dalam kasus ini, Agus Buntung telah melanggar sila Pancasila kedua dan pasal 6A dan 6C Junto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Sanksi yang diberikan kepada Agus Buntung itu adalah tuntutan 12 tahun penjara dan denda sebesar 300 juta rupiah. Namun, dikarenakan usianya masih muda dan bersikap kooperatif saat persidangan, akhirnya ia divonis 10 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah. Namun menurut saya, sanksi tersebut masih tidak cukup untuk Agus Buntung. Dikarenakan Agus Buntung melakukan tindak pelecehan seksual kepada 15 orang wanita dan 3 diantaranya adalah wanita di bawah umur. Hal tersebut sudah seharusnya dijatuhkan hukuman yang seberat-beratnya. Pihak yang dirugikan dalam kasus ini adalah para korban yang mengalami trauma dan juga masyarakat sekitar yang takut akan kasus tersebut. Tindakan yang dapat dilakukan agar kasus tersebut tidak diulang lagi adalah memperpanjang masa kurungan dan mengenakan denda lebih besar lagi. Pesan moral yang dapat kita ambil dalam kasus ini adalah sebagai wanita kita harus mampu menjaga diri kita dan mampu memilih pertemanan yang baik agar kita terhindar dari hal-hal yang jahat.